Selamat pagi Pak Rizwan, saya William Prasetya dengan NIM 0102420006. Saya akan mempresentasikan final UAS saya dengan membawa topik realism dan anti-realism serta Queen and Duhem problem. Saya akan mulai dengan presentasi dengan topik pertama yaitu realism dan anti-realism. Apa sih realism itu? Realism itu adalah sebuah teori di mana dalam sains itu menargetkan untuk menghasilkan sebuah teori yang benar-benar akurat. Dan jika teori itu dipraktekkan, maka hasil dari teori itu pun akan diperkirakan akan akurat juga. Nah, sebuah contoh dari teori realism sendiri itu adalah di mana jika terdapat sebuah buah dikatakan tertulis berasal dari produsen A, maka seorang yang bersifat realism atau percaya realism akan percaya dan setuju bahwa buah itu pun berasal dari produsen A. Lalu, dalam teori anti-realism, sebuah teori di mana sains itu mempunyai target dalam menghasilkan sebuah teori cukup jika dilihat saja secara empiris atau secara observasi itu pun cukup benar. Dan teori itu pun akan dipraktekkan dan diperkirakan akan menghasilkan secara empiris itu cukup benar juga. Nah, contoh dari sebuah teori anti-realism sendiri itu adalah jika terdapat sebuah buah dikatakan mungkin berasal dari produsen A, maka seorang yang bersifat anti-realism akan mungkin percaya dan setuju bahwa buah tersebut berasal dari produsen A. Tetapi tidak 100% percaya bahwa buah tersebut tuh benar-benar berasal dari produsen A. Seorang anti-realism akan percaya dan berpendapat seperti itu. Lalu, untuk dari topik selanjutnya, yaitu yang saya akan bawa presentasikan adalah apa sih itu Queen and Duhem problem? Jadi, teori ini tuh, Queen and Duhem problem ini tuh dikemukakan oleh seorang ahli fisika dan seorang filsuf, Queen dan Duhem. Dan teori ini tuh pertama-tama muncul dari sebuah fenomena di masanya, yaitu dalam sebuah penelitian dilakukannya sebuah hipotesis dari awal penelitian tersebut. Untuk menguji kebenaran dari hipotesis tersebut, peneliti itu akan melakukan sebuah eksperimen. Dari hasil eksperimen tersebut, maka yang menentukan salah atau benar hipotesis tersebut adalah hasil dari eksperimen tersebut. Jadi, hal itu sudah lazim pada zamannya untuk pada sebuah penelitian, yaitu di mana jika kita akan melakukan sebuah penelitian, kita melakukan hipotesis, dan hasil dari eksperimen tersebut adalah hasil dari hipotesis tersebut. Nah, muncul tuh argumentasi oleh Quinn dan Duhem yang berpendapat bahwa kita tuh tidak bisa melihat dari satu eksperimen saja, tapi kita harus melihat dari berbagai variabel yang ada dalam eksperimen tersebut atau eksperimen-eksperimen lain, sehingga menghasilkan hasil tersebut. Kita tuh harus melihat penemuan itu tuh dari berbagai sudut pandang, dan variabel apa yang akhirnya bisa menghasilkan hasil penemuan tersebut. Contoh dari Queen and Duhem problem itu adalah jika contoh real di nyatanya itu adalah jika orang tidak dapat tepat waktu ke Zoom meeting saat kelas, kita tuh tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa dia adalah orang yang tidak kompeten. Karena dia tidak datang tepat waktu itu saja, kita tidak bisa mengambil kesimpulan itu. Mungkin saja dia sedang mengalami atau melakukan hal yang sangat lebih penting dari Zoom meeting tersebut atau darurat mungkin, sehingga ia datang tepat waktu. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulannya, yaitu bahwa kamu telat, kamu adalah seorang yang inkompeten. Dan sekian dari presentasi dari UAS Final Presentation saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak baik pelafalannya atau yang lainnya. Terima kasih Pak Rizwan. Terima kasih Pak Rizwan atas waktunya.